Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3507 Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, tidak pernah memilikinya. Mamon di luar menara penghancur jiwa merasa bahwa getaran yang berlangsung selama setengah jam tidak muncul lagi. Setelah semuanya kembali tenang, dia akhirnya menunjukkan senyum dan berkata, "Hehe, nak, lantai 2, tidak akan berfungsi lagi. Nanti, masih ada 8 lantai menunggu Anda. Sebelum Anda mengambil langkah berikutnya, saya akan memasuki menara, sehingga Anda dapat membayar harga karena telah melukai saya." Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Mamon melonjak dengan energi spiritual, dan dia menghadapi serangan iblis menara jiwa bahkan lebih kejam. Sejujurnya, Alexis mampu menginjakkan kaki di lantai 2 menara penghancur jiwa, yang telah membuatnya takut. Bahkan Mamon yang bangga dengan fisiknya kini bisa menginjak lantai 2 menara penghancur jiwa, bukan? Meskipun, karena bantuan para dewa, kesulitan memanjat Alexis ke lantai 2 telah berkurang banyak, tetapi Alexis hanyalah alam dewa di alam biasa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya fisiknya. Terlebih lagi, yang paling membuat Mamon takut adalah setiap kali dia merasa Alexis tidak bisa lagi bergerak maju, Alexis bisa mengejutkannya. Dalam hidupnya, Mamon telah melihat roh-roh iblis yang tak terhitung jumlahnya, para kultivator dengan bakat luar biasa dan bakat seni bela diri melawan langit. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan mereka. Yang paling membuat Mamon takut adalah seseorang seperti Alexis yang terus-menerus dapat menemukan peluang untuk membalikkan keadaan dalam situasi putus asa, dan orang seperti itu tidak tahu harus menyerah. Tapi, bagaimana bisa Alexis begitu terguncang? Katanya masih tegas. Lantai 2 menara penghancur jiwa, dengan berkah dari kekuatan yang menghancurkan langit, memang tidak dapat bergerak maju, tapi apakah ini semua kekuatan Alexis? Apakah semuanya akan segera berakhir? Bahkan jika Alexis menerobos banyak bahaya dan mencapai langkah ini, pada akhirnya, apakah dia masih akan jatuh? Ini harus dikatakan sebagai kesedihan yang luar biasa. Ini seperti kesuksesan, ketika Anda dekat dengan mata Anda telah jatuh ke dalam jurang maut. Tapi, dari itu, Alexis belum mencapai kekuatan yang sebenarnya. Dia juga mata air kuning. Api mendalam. Api mendalam muncul di tubuh Alexis, dan ledakan kekuatan untuk mempertahankan dunia meraung keluar dari darah. Langit dan bumi, berguncang lagi. Tidak mungkin. Mamon terkejut, bukankah Alexis berhenti? Apakah Anda tidak mencoba yang terbaik? Kenapa Alexis maju lagi? Meskipun ini hanya lantai 2 menara penghancur jiwa, langkah Alexis memberi Mamon perasaan yang sangat buruk. Semenjak tenggorokannya sendiri. Mata Mamon memerah, tubuhnya penuh sesak napas, frekuensi telapak tangannya semakin cepat, dan retakan di permukaan menara penghancur jiwa juga meningkat pesat. Melakukan seni darah pembakaran tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi yang paling penting adalah bahwa dengan setiap langkah maju, energi batu awan ungu di tubuh Alexis disempurnakan 1 poin. Gelombang menuju kemenangan melonjak lagi. Lantai 3, di sini. Dan kali ini, Alexis tidak berhenti. Mengapa? Karena kekuatan, fisik, dan kekuatan Alexis semuanya telah menembus belenggu dan mencapai tingkat yang baru. Panik.
dingin keluar dari punggungnya untuk pertama kalinya. Tidak. Kita tidak boleh membiarkan sisa roh dari Dewa Iblis keluar dari menara penghancur jiwa. Dia adalah salah satu orang yang membunuh iblis dan menindas sisa-sisa jiwanya saat itu. Betapa besar kebencian iblis padanya dapat dibayangkan. Jika dia memecahkan segel dan keluar, bahkan jika dia bisa membunuh Alexis dan yang lainnya sekarang, apa yang menantinya pasti adalah kematian, kematian total. Dan yang merusak semangat Mamon bukanlah fakta bahwa Alexis bisa terus bergerak maju. Tapi kecepatan kemajuan Alexis semakin cepat dan semakin cepat. Dan apa? Penjelasan? Anak alam dewa yang aneh ini, saya tidak tahu bagaimana, di tangga roh gravitasi ini, itu terus menjadi lebih kuat. Apa yang paling dikhawatirkan Mamon kini terjadi? Namun, bagaimanapun juga, Mamon juga seorang pria kuat yang pernah mendominasi lapangan. Segera, dia menjadi tenang, dan aman. Tanya. Dia berkata dengan suara rendah, metode ya, membakar langit. Ledakan keras datang dari tubuh Mamon, dan panas yang kuat melonjak. Di permukaan tubuh Mamon, asap biru tetap ada, dan udara di sekitarnya akan disetel. Aura menakutkan dari lapisan ke-8 dari alam leluhur suci benar-benar naik lebih jauh. Mantra pembakaran ini, jelas, adalah semacam teknik rahasia yang sangat kuat yang merangsang potensi. Itu juga alasan mengapa Mamon hangus ketika dia bergabung dengan banyak kekuatan untuk melawan iblis. Mantra pembakaran, kuat, bukanlah sesuatu yang dapat digunakan semua orang, dan hanya fisik Mamon yang tak terpadamkan yang dapat bertahan. Jika orang biasa, dalam sekejap, akan berubah menjadi abu, dan paling banyak hanya satu pukulan. Mamon merasakan kekuatan seperti letusan gunung berapi di tubuhnya, dan seringai muncul di wajahnya, tetapi matanya menjadi lebih serius. Jelas, bahkan Mamon, mantra pembakaran adalah beban besar pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, telapak tangan keluar. Jejak telapak tangan yang besar, seperti matahari keemasan, terbit dari cahaya keemasan yang kuat mengandung kekuatan kehancuran. Dimanapun cahaya keemasan mencapai, langit hancur, bumi bergetar, jurang yang tak terhitung jumlahnya, di langit ini. Muncul di badai Orial, menelan semuanya. Telapak tangan yang benar-benar dapat menghancurkan dunia. Telapak tangan ini, seperti planet yang menabrak bumi, jatuh di menara jiwa. Dalam sekejap, kecemerlangan yang jelas dan kuat menyelimuti seluruh menara penghancur jiwa, seperti binatang buas yang merasa mengancam jiwa, dan akhirnya menunjukkan taringnya. Cahaya itu, di bawah gigitan cahaya keemasan, sebenarnya secara bertahap runtuh. Bahkan dengan kekuatan harta ini, ia tidak dapat sepenuhnya menahan pukulan tertinggi Mamon. Keemasan menamparnya dengan keras. Krak. Retakan seperti sarang laba-laba menyebar dengan cepat. Rebecca dan bahkan Alexis di menara penghancur jiwa akhirnya mengubah ekspresi mereka. Mereka dapat merasakan bahwa di bawah pukulan ini, kekuatan menara penghancur jiwa telah melemah. Jiwa sisa para iblis berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, kamu harus mempercepat, di luar menara adalah Mamon, orang ini telah benar-benar berjuang, meskipun kekuatannya saat ini jauh dari masa kejayaan dulu, tetapi, di bawah kekuatannya, menara jiwa ini mungkin tidak bertahan untuk waktu yang lama, tidak ada banyak waktu tersisa untukmu."
Mata Mamon berkilat dengan cahaya haus darah. Semut sialan, kamu telah memaksa saya untuk menggunakan mantra pembakaran ini lagi. Hehe. Baik, sangat bagus, aku tidak akan biarkan kamu mati dengan mudah, tetapi akan hidup selamanya, dalam siksaan tanpa akhir. Jadi tenang dalam sekejap, dan mengambil langkah lain, langkah kakinya sangat stabil, tidak sedikit ketidaksabaran. Rebecca melihat ini, matanya yang indah bersinar, menatap punggung Alexis, wajahnya yang cantik penuh dengan warna yang luar biasa. Menghadapi Mamon yang gila, bahkan jantungnya berdetak lebih cepat, darahnya mendidih, dan dia sangat gugup, belum lagi seberapa besar tekanan Alexis, yang berada dalam cahaya Sen-Sen, berada di bawah. Namun, Alexis tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Betapa kuatnya keadaan pikiran ini. Dalam sekejap, sosok Alexis yang berangsur-angsur surut tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi di mata Rebecca. Bahkan roh-roh iblis pun kagum, kultivasi pemuda ini terlalu stabil. Ini sama sekali bukan orang biasa, itu bisa dibandingkan. Saat yang sama, dia juga tahu bahwa kultivasi ini tidak dilahirkan. Dan orang biasa ingin mencapai titik ini dan melunakkan kultivasi teguh, dapat membayangkan betapa menakutkannya Alexis. Pengalamannya yang membuatnya ini terjadi. Itu adalah lautan darah yang tak terhitung jumlahnya, jurang yang tak terhitung jumlahnya, kematian yang tak terhitung, perjuangan yang tak terhitung jumlahnya untuk keluar dari rawa keputusasaan, dan setelah pembaptisan darah yang taknya, apa yang Anda dapatkan tidak akan pernah hancur. Itu adalah tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, yang tidak pernah dia miliki. Bab 3 1 jam hidup dan mati. Di atas menara penghancur jiwa, mata berunai aneh yang tak jumlah, dan bayangan di sekutunya ini dia adalah sisa dari roh iblis. Pada saat ini, mata berdarah iblis memancarkan perubahan kehidupan yang tak tertandingi, ada jejak gelombang, dan dia bergumam, tidak dapat memikirkannya, dalam hidup ini, saya akan memiliki kesempatan untuk melihat orang-orang yang memiliki kultivator dari alam leluhur. Nah, jika kamu dapat menyentuh alam nyata, lalu, akhir dari ribuan jalan. Itulah akhir yang bahkan orang-orang di Istana Yin dan yang mendambakan. Kekuatan marsial. Manusia adalah ras yang sangat rapuh. Bakat bawaan, di antara semua ras, mereka ada di bawah, belum lagi semua jenis monster, dan zaman kuno dengan kekuatan yang menakutkan. Buas biasa dapat dengan mudah mengambil nyawa manusia. Dan alasan mengapa sosok manusia bisa berdiri di alam dan dunia, dan bahkan berdiri di atas semua ras, hanya karena keberadaan seni bela diri. Dengan tubuh yang lemah, naik ke puncak gunung, dan menghilangkan semua kesulitan. Alasan mengapa marsial dapat muncul adalah karena dahulu kala, ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, ada seseorang yang mengambil satu langkah pada satu waktu dan naik ke langit, meskipun ada banyak bahaya dan situasi putus asa yang tak terhitung jumlahnya di depan. Dari dia masih bergerak maju dan tidak pernah mundur. Untuk bergerak maju, untuk bertahan hidup, agar dapat memandang rendah segala sesuatu di dunia ini, manusia lemah ini melihat seberkas cahaya di kegelapan yang dalam. Itu, mewakili semacam kekuatan kuat di alam semesta yang kacau.
Seni bela diri, lahir dari ini. Dan pahlawan tanpa tanda jasa yang membawa kemungkinan tak terbatas bagi manusia ini adalah orang yang akan disebut leluhur bela diri oleh generasi selanjutnya. Ya, apa yang dialami Alexis adalah apa yang dialami iblis di masa lalu, dan hanya dengan cara ini kultivasi abadi dan tertinggi ini dapat dijalankan. Kekuatan kehendak ini adalah bakat terbesar manusia. Lantai 4, lantai 5, lantai 6. Setengah jam lagi berlalu, tetapi Alexis melewati 3 lantai berturut-turut dalam setengah jam. Pada saat ini, permukaan menara penghancur jiwa sudah retak, seolah-olah pada saat berikutnya, dinding menara akan benar-benar hancur. Rebecca, melihat retakan di seluruh menara penghancur jiwa, sangat gugup dan ketakutan hingga dia tercekik. Tapi Alexis bahkan tidak melihat ke belakang, hanya puncak menara penghancur jiwa di matanya. Apakah berguna jika kembali? Yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan yang terbaik dan memiliki ruang untuk kembali. Di Alexis, itu selalu menjadi harapan yang luar biasa. Di lantai 6, dia akhirnya berhenti lagi. Alexis berbisik pada dirinya sendiri, apakah api mendalam akhirnya mencapai batas? Saat berikutnya, energi iblis yang tak terbatas naik dari tubuh Alexis, melonjak ke langit. Pada saat yang sama, 6 jalan reinkarnasi datang bersama-sama. Kartu truf terakhir Alexis. Berikan. Tempat ini berbeda dari dunia luar, alam atas dan istana Monde seharusnya tidak menyadarinya. 1 jam. 1 jam di antara hidup dan mati. Alexis, lanjutkan. Hari ini, dia berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan, kulit sudah pecah-pecah, darah mengalir, otot-otot patah, dan tulang-tulangnya penuh retakan. Namun, bahkan jika dia dalam keadaan memalukan, bahkan jika dia berjuang, bahkan jika dia menderita rasa sakit yang membuatnya ingin mati, Alexis, dia harus bergerak maju. Lantai 7. Di sini. Lantai 8, di sini. Lantai 9, di sini. Waktu, lebih dari setengah jam telah berlalu, Alexis akhirnya datang ke lantai 9. Pada saat inilah seberkas cahaya melesat ke menara penghancur jiwa yang gelap, Rebecca menoleh dengan tajam, dan melihat ke arah dinding menara. Melihat ada celah kecil di dinding menara. Rusak. Menara jiwa akhirnya rusak. Meskipun jaraknya benar-benar rusak, Mammon akan membutuhkan waktu untuk masuk. Tapi, kesenjangan itu adalah tanda bahwa menara penghancur jiwa akan tidak dapat mendukungnya. Melihat ini, Mammon sangat gembira, dan meraung, hahaha. Wah, kamu baru mencapai lantai 9 sekarang, kan? Haha, kamu pikir kamu maju sangat cepat sebelumnya. Gravitasi lantai 9 adalah lantai 8 di depan. Jumlah totalnya. Harapan Anda telah hancur, benar-benar hancur, setengah jam, selama setengah jam, saya akan dapat memasuki menara penghancur jiwa. Alexis, seolah-olah dia tidak pernah mendengarnya, mengambil langkah, yang harus dia lakukan adalah mengambil langkah. Terlepas dari apakah Mammon membutuhkan setengah jam atau setengah napas untuk memasuki menara penghancur jiwa, apa yang harus dilakukan Alexis tidak akan berubah. Namun, saat Alexis mengambil langkah ini, tiba-tiba ada raungan di tubuhnya. Itu meledak. Meridian Alexis meledak. Kabut darah yang mengepul keluar dari tubuh, dan darah tak berujung ngalir ke permukaan tubuh dan mendarat di tangga. Darah mengalir menuruni tangga, dan dalam sekejap, tangga menuju puncak menara benar-benar dicat merah. Tangga roh gravitasi di lantai 9 terlalu menakutkan. Dengan fisik Alexis yang diperkuat di bawah batu awan ungu dan mata air kuning, dan status kartunya, dia hampir tak tertahankan.
Mulut Alexis meledak dengan raungan seperti binatang buas, tubuhnya bergetar, otot-ototnya tegang, dan matanya sangat keras sehingga hampir keluar dari rongganya. Melangkah. Satu langkah maju. Energi batu awan ungu yang terkandung dalam tubuh Alexis, bersama dengan langkah Alexis, terbakar liar dan mengalir ke anggota badan dan tulang. Ini baik. Alexis merasakan energi batu awan ungu, dan diam-diam berteriak pada penguatan tubuhnya. Dia masih bisa melanjutkan. Itu tidak lagi selangkah ke depan, tetapi terangkat inci demi inci. Setiap inci yang Anda angkat, fisik Alexis menjadi lebih kuat. Dan untuk setiap inci yang dia angkat, Alexis berdarah 2 kali lebih banyak. Lelah. Sangat lelah. Yang seolah membuyarkan otak menyapu tubuh Alexis. Kelopak matanya menjadi semakin berat, dan tubuhnya seolah-olah dituangkan ke dalam 10.000 ton semen, seolah-olah itu bukan miliknya. Bahkan Alexis, dalamnya, ide ingin istirahat juga muncul. Sebuah bisikan sepertinya terdengar di telinganya, menghasut sarafnya yang akan pecah. Satu napas. Turunkan kakimu dan ambil napas. Benar. Anda telah bekerja keras begitu lama dan berjalan melalui lantai 8 menara penghancur jiwa. Setidaknya, napas istirahat adalah apa yang pantas Anda dapatkan, kan? Sebuah napas adil, tidak membuat Anda menyerah. Apa masalahnya? Memutuskan hidup dan mati, bukankah itu buruk untuk napas ini? Mungkin, setelah istirahat, kecepatan maju Anda akan lebih cepat. Bisikan pertama berubah menjadi ribuan suara, memenuhi pikiran Alexis. Itu adalah bisikan yang menyeretnya ke neraka. Orang-orang, begitu mereka berhenti dan ingin memulai dari awal, itu akan menjadi beberapa kali lebih sulit. Semua sama. Seolah merasakan gemetar Alexis, Mamon menyerang tanah lebih keras, dan seluruh menara penghancur jiwa tampak gemetar gila-gilaan. Sekarang juga. Ada ledakan keras, dan getarannya ditekan. Satu kaki menginjak lantai 9 menara penghancur jiwa. Kaki Alexis. Dia terengah-engah, keringat dan darah mengalir bersama, dan seluruh orang tampak lemah. Namun, mata Alexis menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Berhasil melewati bisikan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke udara tipis. Yang menginjak lantai 9, tertawa terbahak-bahak, dia mengalahkan dirinya lagi. Melihat ini, roh iblis tersenyum sedikit. Hal yang paling kuat tentang kultivasi marsial bukanlah bahwa orang-orang dengan keinginan seperti itu tidak akan terguncang dalam kekekalan, tetapi mereka dapat terus mengatasi masalah diri mereka sendiri. 509 terobosan. Satu langkah lain. Setiap langkah sangat sulit, setiap langkah, vitalitas Alexis tampaknya melemah 1 poin, tetapi Alexis tidak pernah jatuh. Ketika Rebecca kembali ke akal sehatnya, Alexis telah mencapai langkah ke-9 dari lantai 9. Roh iblis itu tepat di depan Alexis. Selama Anda melangkah lebih jauh, Anda akan dapat menembus cahaya spiritual roh iblis ini dan membuka segel iblis jahat. Yang lebih penting adalah bahwa kekuatan Alexis telah meroket setelah pelatihan tangga roh gravitasi. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi kultivator dari surga lapisan ke-8 dari alam leluhur, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam keadaan seperti itu, membuka segel pedang iblis dan bergabung dengan sisa jiwa roh iblis, bahkan di hadapan Mamon yang melemparkan mantra pembakaran saat ini, Alexis mungkin tidak dapat dikalahkan. Sudah dekat.
Dan dinding menara-menara penghancur jiwa, meskipun ada semakin banyak celah, dan pertahanan semakin lemah, tetapi tidak cukup bagi Mamon untuk memasukinya. Ekspresi Alexis sangat bersemangat. Dia tahu bahwa dia masih memiliki kekuatan cadangan, dan sekarang dia masih memiliki kekuatan cadangan untuk bergerak maju. Dia berhasil, dia melakukannya. Alexis, ambil langkah lain, dan tantang langkah terakhir. Tetapi pada saat ini, suara retakan bergema di seluruh menara penghancur jiwa. Suara retakan kecil ini, seperti petir dari langit biru, bergema di benak semua orang. Air mata Rebecca mengalir keluar dari matanya dalam sekejap, dan bahkan roh iblis, kultivator tertinggi yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, juga mengubah wajahnya. Dan Alexis kini lamban, tubuhnya jatuh ke tangga. Pada saat ini, kaki Alexis patah. Kaki yang menopang Alexis dan menginjak lantai 9 menara penghancur jiwa benar-benar patah ketika mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak. Kaki yang tersiksa benar-benar patah. Patah kaki, cedera ini bukan apa-apa bagi Alexis, tetapi di bawah selubung cahaya spiritual roh iblis, itu sama saja dengan menghukum mati Alexis. Dengan menghela nafas, apakah semuanya sudah berakhir? Tidak menyalahkan Alexis, dia tahu bahwa Alexis telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika itu adalah keturunan lain dari 7 iblis, bahkan pada masa itu, 6 iblis yang menyerukan angin dan hujan di luar wilayah itu tidak akan lebih baik dari Alexis. Jujurnya, penampilan Alexis jauh melebihi harapan roh iblis, dan bahkan dia tidak menyangka bahwa tangga roh gravitasi ini akan sangat menakutkan. Tepat ketika roh iblis dan Rebecca berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, ada kejutan lain di tangga. Mereka melihat bahwa Alexis yang jatuh benar-benar menopangnya di tangga dengan kedua tangan. Dia menggertakkan giginya, matanya menyala dengan api yang membara, dan meraung, bagaimana aku, Alexis, menerima kekalahan di sini. Bahkan jika aku memanjat, aku akan memanjat. Tidak ada kesempatan untuk bangun lagi, tapi Alexis, pada saat terakhir, mengangkatnya dengan tangannya. Iblis menatap pemuda di depannya, dan ada warna yang sangat mengejutkan di matanya. Keberadaan kuno ini benar-benar dikejutkan oleh tekad Alexis. Ini manusia. Melihat lengan yang gemetaran, sosok yang sangat malu, roh iblis, benar-benar merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Sungguh ras yang mengerikan. 1 inci. Tangan Alexis terentang 1 inci ke depan, jari-jarinya menekan tangga dengan kuat, menyeret tubuhnya, dan bergerak maju. Dia benar-benar ingin keluar dari tangga roh gravitasi ini. Melakukan ini lebih sulit dari pergi keluar. Tapi, ini satu-satunya kesempatan Alexis sekarang. 1 inci, 2 inci, Alexis, perlahan merangkak menaiki tangga, seperti yang pernah dilakukan setiap orang sukses, bahkan dalam keadaan paling rendah hati, dia masih bergerak maju. Alexis, baru saja lahir, naik setengah jarak, di atas langkah terakhir ini. Hanya tersisa setengah. Berhasil. Di mata Rebecca dan roh iblis, api harapan menyala kembali. Tapi, pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di dinding menara-menara penghancur jiwa. Bahkan Alexis, yang hanya melihat puncak menara penghancur jiwa, terkejut ketika mendengar ledakan ini. Pada saat ini, dinding menara-menara penghancur jiwa benar-benar hancur. Seringai dingin dilewatkan ke telinga semua orang, dan dengan sekejap, akhirnya memasuki menara penghancur jiwa. Ini, banyak bagian tubuhnya menjadi hangus lagi, jelas disebabkan oleh mantra pembakaran.
Namun, selama kutukan pembakaran langit, kekuatan Mamon sama sekali tidak terpengaruh oleh kondisi fisiknya. Mamon mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tangga, ketika dia melihat bahwa Alexis hanya satu langkah dari puncak saat ini, jantungnya berkontraksi. Kat. Benar-benar berbahaya. Selama berhasil satu langkah kemudian, roh iblis itu, saya khawatir itu akan lolos dari segel, kan? Tapi segera, senyum yang sangat lancang muncul di wajah hangus Mamon. Dia memandang Alexis, dan berkata dengan sinis, hahaha, sampah kecil, lihat, seperti apa penampilanmu sekarang. Kenapa kamu berbaring di tanah seperti anjing? Sayang sekali, kamu hanya selangkah lagi untuk mencapai atas. Benar, kan? Sepertinya Tuhan tidak ada di hak lagi. Setelah itu, dia penuh dengan energi spiritual, dan dengan telapak tangan yang keras, dia langsung menyapu seluruh menara penghancur jiwa, dan hendak menghadapi Alexis di tangga, pukul Alexis dengan telapak tangan. Tetapi pada saat ini, hujan turun dari langit. Darah dingin. Rebecca berdiri di menara penghancur jiwa, darah menghujani seluruh tubuhnya. Sepenuhnya menutupi ruang di seluruh menara penghancur jiwa. Rebecca memandang Mamon dengan wajah tanpa ekspresi, dan berteriak dengan suara rendah, 6 kejahatan luar biasa, tidak ada bayangan yang terikat. Mamon, yang telah menderita kerugian, secara alami tidak akan menyerap darah Rebecca lagi, bahkan pada saat ini. Terkontaminasi dengan ini hujan darah, tanpa bayangan-bayangan, memiliki sedikit pengaruh padanya. Rebecca secara alami tahu ini, tetapi, bahkan untuk sesaat, dia ingin membeli sedikit waktu ini untuk Alexis. Bahkan dengan mengorbankan nyawa. Ini datang dari semacam kepercayaan. Semacam kepercayaan bahwa pria yang terbaring di tanah dapat menciptakan keajaiban dan berdiri lagi. Mamon melirik Rebecca dengan dingin, dan berkata dengan senyum menghina, hanya kamu yang ingin memblokirku. Karena kamu sangat suka mencari kematian, aku akan mengantarmu. Rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, gerakan Mamon juga mengalami stagnasi sesaat. Tapi, itu hanya sesaat. Saat berikutnya, rune berwarna darah di sekitar tubuh Mamon langsung hancur dan menghilang, dan sebelum telapak tangan yang bergelombang dilepaskan, mereka hampir tertindas dan terengah-engah, itu menyebabkan konsumsi Rebecca yang besar, dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, napasnya lamban, dan itu di ambang kematian. Ekspresi Mamon menjadi semakin mengerikan, telapak tangan ini akan dimainkan. Jika telapak tangan ini menyerang, saya khawatir bahkan jika Dewa Sejati datang, itu tidak akan dapat menyelamatkan Rebecca. Ditemani oleh raungan, ada aura yang menakutkan. Apa ini? Kulit Mamon tiba-tiba berubah, dia menoleh dengan tajam, dan menatap Alexis di ujung tangga. Tetapi pada saat ini, di tangga, raungan keras terdengar. Ungan yang mengejutkan. Dia melihat bahwa pada saat ini, Alexis, memancarkan ledakan paksa benar-benar menerobos pada saat ini. Alexis menerobos ke lapisan kedua dari alam dewa. Mata Mamon bergetar, Alexis saat ini hanya di lapisan pertama alam para dewa, tetapi tekanan padanya sama sekali tidak di bawah alam leluhur. Untuk sementara, dia tidak peduli lagi dengan Rebecca, membalikkan telapak tangannya, dan membombardir Alexis. Cetakan telapak tangan emas muncul di menara penghancur jiwa ini. Setelah menembus lapisan kedua, kekuatan baru tiba-tiba muncul di tubuh Alexis, dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan tangannya dengan keras. Kekuatan tak terbatas meletus, dan itu benar-benar mengambil tubuh Alexis secara langsung, melintasi jarak paruh terakhir tangga. Alexis berhasil mencapai
Puncak. Pada saat melepaskan diri dari penindasan cahaya spiritual roh iblis, di bawah aksi vitalitasnya yang besar, luka Alexis pulih dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini merasakan kemarahan yang tak tertandingi di tubuhnya, seolah-olah dia bisa meninju matahari dan bulan, dan kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Pada saat ini, semua energi batu awan ungu telah diserap olehnya. Hasilnya adalah dorongan gila. Kaki yang patah sembuh dengan cepat, dan Alexis akhirnya menginjakkan kaki di puncak menara penghancur jiwa. Pedang muncul di tangannya. Jiwa sisa roh iblis menatap pemuda manusia berlumuran darah di depannya, dan ada sentuhan rasa hormat di matanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Alexis, pertama-tama aku akan menghapus segel pada pedang iblis, hanya yang asli. Pedang iblis dapat memotong segel di menara penghancur jiwa ini. Alexis mengangguk dan berkata, ya. Roh iblis melanjutkan, namun, ini tidak cukup. Itu tidak cukup untuk membunuh Mamon sepenuhnya. Kamu masih membutuhkan kultivator iblis ketujuh di antara 7 kejahatan. Iblis ketujuh di antara 7 kejahatan. Roh iblis berkata, ya, iblis ketujuh, jiwa memakan langit. Mata Alexis bersinar, dan pemakan jiwa mencapai langit, yaitu, keajaiban senjata pemakan jiwa. Pada saat ini, sidik jari Mamon tiba, tetapi itu membeku dalam kehampaan. Jejak telapak tangan ini sebenarnya dipasang di langit oleh tangga roh gravitasi itu. Jika semua jenis serangan dapat dengan mudah menembus tangga roh gravitasi ini, mengapa Alexis harus bekerja begitu keras? Pada saat ini, Alexis menoleh sedikit dan melirik Mamon di bagian bawah menara. Tatapan dingin itu benar-benar membuat kultivator kuno ini bergidik. Saat berikutnya, belenggu di tangan Alexis melahap jiwa, dan tiba-tiba meledak dengan rune yang kuat. Segel pedang iblis benar-benar terangkat. Kekuatan tertinggi dipulihkan. Di mata Mamon, ada tatapan yang sangat menakutkan. Pemakan jiwa. Saat itu, dia yang hampir abadi mati di bawah jalan pemakan jiwa ini. Pada saat ini, sisa jiwa roh iblis tiba-tiba meledak dengan energi yang menyesakkan, di bawah belenggu rantai, berjuang dengan cepat. Dia berteriak, Alexis, nak, ambil tindakan. Menara penghancur jiwa ini berkonsentrasi untuk menekan aku, dengan jalan kehancuranmu, kamu harus bisa menghancurkannya. Alexis memeglis, melakukan pedang penghancur langit, aura kehancuran berdesir, dan kekuatan seluruh tubuh meledak tanpa syarat, mengalir ke pedang iblis itu, dan membantingnya dengan keras. Pedang itu, menebak ke arah rantai di atas sisa-sisa roh iblis. Dengan sekali klik, rantai yang mengikat sisa jiwa roh iblis selama bertahun-tahun yang tidak diketahui akhirnya hancur. Dengan satu pedang, hanya dengan satu pedang, Alexis memecahkan segel roh iblis. Begitu Alexis melewati tangga, kekuatannya menyerap semua energi batu awan ungu, dan menembus lapisan kedua alam dewa. Kekuatannya telah ditingkatkan dengan pesat. Kedua, menara penghancur jiwa menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melawan perjuangan para dewa, dan perlindungan terhadap serangan Alexis secara alami melemah. Ketiga, Alexis dan Mamon menyerang menara penghancur jiwa satu demi satu, kurang lebih, mereka juga menyebabkan beberapa kerusakan pada menara penghancur jiwa, yang mengurangi kekuatan harta ini. Di wajah Saro Iblis, ada sedikit kegembiraan. Bebas. Setelah dipenjara selama waktu yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya bebas. Saat berikutnya, roh iblis dan Alexis memandang Mamon secara bersamaan. Di hadapan keberadaan mengerikan yang pernah membunuhnya, dan monster aneh yang membuatnya ketakutan yang tak dapat dijelaskan,
bahkan pada saat ini, dia mengucapkan mantra pembakaran, memancarkan napas yang sangat berapi-api ke seluruh tubuhnya, dan darahnya seperti lava, tapi hatinya masih seperti jatuh ke dalam gua es, benar-benar beku. Meskipun jiwa sisa iblis jahat belum memulihkan kekuatannya dan tidak dapat mengancamnya, dia, Mammon, tidak dapat sepenuhnya membunuh dewa iblis jahat. Jika itu bisa dilakukan, itu akan dilakukan sejak lama, alih-alih menyegel sisa jiwa dewa iblis jahat di sini. Dan dewa iblis jahat ini, begitu dia mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Ini, mata Mammon bergetar hebat. Lalu, apa yang menantinya adalah pengejaran dewa iblis jahat tanpa akhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Mammon menggertakkan giginya, matanya penuh keengganan. Dia bersusah payah untuk mengatur keturunan iblis, bertemu lagi, memasuki temap iblis ini, mengambil tubuhnya, dan memulihkan kekuatannya dengan darah keturunan iblisnya. Bahkan jiwa yang terbelah disegel ke dalam cincin, dan cincin ini, pada waktu yang tepat, jatuh ke tangan 6 keturunan iblis, semua terkait dengan tata letak tubuh Mammon puluhan ribu tahun yang lalu. Semua ini adalah persiapan untuk menghidupkan kembali Mammon dan berdiri di puncak dunia lagi. Bisa. Akhirnya, mengapa hal ini? Tidak hanya dia dipaksa untuk menggunakan mantra pembakaran, tetapi tubuhnya, yang akhirnya mulai pulih, terluka lebih lanjut, dan bahkan sisa-sisa para dewa lolos dari kesulitan. Tiba-tiba, Mammon mengalihkan pandangannya ke Alexis, dan akan keluar dari rongganya. Di wajah Mammon, kebencian yang sangat kuat muncul. Alexis sedikit mengernyit, dalam hal ini, bagaimana memahaminya? Semua karena anak ini. Jika bukan karena dia, semuanya akan berjalan lancar. Mammon benar-benar tersulut oleh kemarahan. Dia meraung pada Alexis, semut sial, apakah Anda pikir Anda bisa membalikkan keadaan dengan membuka segel dewa iblis jahat? Hehe, saya katakan, Anda hanya pion yang digunakan oleh dewa iblis jahat. Bagaimana dengan segel dewa iblis jahat? Hari ini, kamu mati di tanganku ini. Segel menara penghancur jiwa buka, dan cahaya para dewa menghilang dalam sekejap, dan tidak ada lagi penghalang antara Mammon dan Alexis. Napas tubuh Mammon semakin panas dan panas, mantra yang membakar, operasi ekstrim, dan suhu tinggi yang menakutkan menyebar di menara yang meresahkan jiwa. Dalam sekejap, menara yang membakar jiwa berubah menjadi lautan api. Cahaya keemasan yang tak tertandingi, meletus dari telapak tangan Mammon lagi, dan Alexis diselimuti oleh niat membunuh yang luar biasa. Alexis mendengus dingin, di atas pedang iblis, kekuatan melahap jiwa mengalir, dan darah mengalir. Menghadapi Mammon, dia tidak takut, dan dia akan mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Tapi, pada saat ini, jiwa sisa roh melangkah maju dan berkata, Alexis, sisa roh pemberian dari Rebecca seharusnya ada di tanganmu, kan? Berikan padaku. Alexis tercengang ketika mendengar kata-kata itu, tapi masih tidak ada sisa roh, dan itu diserahkan kepada roh-roh iblis. Roh iblis melambaikan tangannya, dan tenda putih kecil jatuh ke alis Alexis, lalu dia berbalik, menatap Mammon yang akan menembak dengan seluruh kekuatannya, dan berkata dengan ringan, Alexis, apakah kamu ingat apa yang aku lakukan? Sekarang, yang harus Anda lakukan adalah memahami pemakan jiwa sesegera mungkin, jika tidak, Anda masih tidak akan dapat membunuh Mammon. Apalagi pemahaman, jika dia terganggu, dia mungkin akan dibunuh oleh Mammon dengan satu pukulan, kan? Setelah menerobos tangga roh gravitasi, Alexis mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung melawan surga ketujuh dari alam leluhur tanpa bantuan kartu truf, tetapi masih ada celah besar di wajah Mammon yang mengucapkan mantra pembakaran.
Sambil memahami, melawan Mamon pada saat yang sama tidak berbeda dengan mencari kematian. Sisa-sisa roh tampaknya melihat pikiran Alexis, dan tersenyum sedikit. Jangan khawatir, sebelum Anda berhasil memahami pemakan jiwa, dia akan aku tangani. Meskipun saya ini tidak dapat membunuhnya dalam kondisinya saat ini, dia akan terjebak dan itu tidak masalah. Pada saat yang sama, roh iblis melirik Rebecca, yang masih berlumuran darah, dan berkata, gadis-gadis dari keluarga darah, perhatikan baik-baik, apa bayangan Rebecca yang sebenarnya.